Kali ini gue alasan excitednya ada 2. Karena yang pertama kita bakal ngebahas topik terkait tentang performance progression, career progression kalau kata Gen Z. Jadi pasti akan jadi agak-agak hangat dan panas. Kedua, gue ditemenin sama budak Sleepy kalau katanya. Budak brand marketing yatiket.com yang paling susah banget didapetin schedule-nya. Dan gue sebenarnya udah lama pingin ngobrol bareng. Jadi gue excited banget hari ini ngobrol sama dia. Kak Ica, hai. Selamat datang. Terima kasih. Terima Luar kasih biasa sudah sekali mau loh, datang. mewah sekali nih studionya ya. Thank you loh. Studio Tiket.com, punya sendiri ya. mantap. Kak, gue gak peres nih ya, ini gak scripted. Mhm. Emang gue lama udah pingin ngobrol sama lo, Mhm. tapi memang tidak punya wadah untuk berbicara. Jadi gue Jadi lo pakai karir ya. Jadi gua jalur pakai karir. pekerjaan ya. betul, saya gunakan OKR saya untuk datang ke lu. Gitu, biar mari kita laksanakan Jangan ini. dicontoh ya. Tapi ada 2 sebenarnya. Hmm. Not peres. Satu, emang I admire your strong presence as a leader di Tiket. Dan kedua, gue penasaran aja gitu. Karena gue ngerasa karir lo sejauh ini tuh slow but steady. Mhm. Dari dulu di media dan Hmm. sebagainya. Hmm. Sampai sekarang jadi SVP di Tiket. Hmm. Career progression tuh emang selalu jadi prioritas lo kerja dari dulu gak sih? Atau it just so happens lo emang workaholic? Yeah. Terus ya udah dapat opportunity loncat terus sampai Oke. sekarang. To be honest, gue nggak pernah punya career ambition at Iya. all. Ya. Kenapa sih selalu kayak gini sama orang-orang yang sudah di atas? Gue Mereka nggak tidak pernah punya apapun. ambisi karir gitu ya, kayak di umur segini kan sekarang banyak Ya. banget ya, kayak 30 32. under 30 gue harus ngapain, 35 gue harus ngapain. Gue sama sekali nggak punya. Dari awal? Dari awal gue kerja as an account executive di perusahaan media sampai dengan sekarang tuh gue nggak pernah kayak lu kalau misalnya tanya nih ya kan dulu suka ada pertanyaan lu 3 tahun lagi Mau ngeliat diri jadi lu apa? seperti apa gitu. Ya gue mau tetap seperti diri gue gitu yang sehat walafiat bahagia dan sejahtera gitu kan. Jadi nggak ada yang kayak namanya spesifik. Cuman yang kalau gue lihat satu yang gue pegang dari dulu itu dalam pekerjaan adalah kerja keras tuh semua orang kerja keras. Ya. Pinter semua orang pasti pinter gitu ya. Ya. Banyak lulusan yang lebih pinter dan segala macam. Tapi banyak banget yang nggak punya satu hal yang menurut gue penting tuh perseverance. Jadi gimana caranya lo bisa bertahan di lingkungan yang seperti apapun itu menurut gue one of my ambition kali. Jadi kayak gue tuh malah semakin kayak setiap kerja kalau misalnya gue nggak comfortable, gue akan cari gimana caranya gue comfortable. Apakah dari lingkungannya, apakah dari pekerjaannya, atau dari bidangnya yang gue nggak tahu dan nggak suka. Lo percaya nggak? Gue udah pernah kerja di perusahaan farmasi, which I'm not really good at pharmacy at all. Gue nggak punya background apapun tentang Jualan obat. Yes. Oh wow. Yes. Dan ya kita kerjain aja gitu. Jadi kayak push yourself yang sampai ke level lu tuh target gue adalah gue mau nge-push diri gue sampai sejauh mana sih gue bisa. Result itu ngikutin. Buat gue tuh kayak nggak terserah. Nilai plus aja. Nilai plus aja. Kalau misalnya nanti gue ternyata di perusahaan ini gue udah kerja dan udah nge-stretch diri gue maksimal, tapi ternyata gue dihargainya just as misalnya kayak supervisor ya udah berarti rezeki gue sampai di situ. Tapi bukan berarti nanti ya gue selamanya stuck di situ kan. Gue akan cari opportunity, tapi for me opportunity is not about the title. Tapi lebih kayak ke gue tuh bisa ngapain, gue bisa value apa gitu. Dan interesting part adalah gue tuh pertama kali kerja di Tiket, itu gue nggak tahu Tiket itu bakalan jadi kayak sekarang. Even masih Tiket yang lama lah ya, yang logonya yang masih lah, yang gitulah ya. Gitu. Gue nggak mau bahas ya. Tapi kan logonya sekarang keren kan, cakep kan, mentereng, kuning di mana-mana, shine yellow happiness gitu. Nah itu gue dulu cuman mikir kayak oh ini bidang baru. Perusahaan baru, terus ini agak baru sekali ini sih gue ngomong kantornya deket rumah dulu. Jadi kalau ya alasan lu kerja emang sangat gitu. Jadi kalau nanya gue kayak career ambition nggak ada, jujur nggak ada yang kayak oh gue mau jadi ini. Tapi gue selalu mencoba untuk gigih aja. Sekarang kerjaan gue A. Kalau misalnya kayak stretch di B ke B gitu. Jadi kerjain apa yang lo bisa lakuin dan jangan terburu-buru untuk ngejudge. Misalnya, wah ini kan bukan job description gue nggak mau, ini kan nggak ada di ini segala macam gitu kan. Problemnya kan di situ. Kadang kan lu sangat terpatok dengan 1-8 job description yang di offer ke lo kan gitu. Nah padahal mungkin opportunity-nya nanti ke depan adalah pekerjaan nomor 9-15 nih yang nggak ada di job desk tapi ternyata bagus buat lo. Nah lo pinter-pinter aja untuk
untuk checking itu gitu. Dan itu bisa lo bilang yang ngebawa lo nemuin opportunity atau stepping up terus, lo makanin aja semua kerjaan yang di depan lo. Yes. Jadi dulu waktu gue jadi sales gitu ya, gue kan nggak harus ngerjain pekerjaan marketing sebenarnya, gue kerjain. Terus pas gue di marketing, gue kan nggak harus mengerjakan pekerjaan PR misalnya, gue kerjain gitu. Jadi pas di sini, ya kayak, oh ini gue ada experience nih dulu kayak gini, ini ada experience ini, dan ternyata berguna juga semua experience yang pernah lo. Itu tuh nggak bisa dibayar pakai duit tuh, dan nggak ada satu title pun yang bisa kasih lo pengalaman itu kalau lo sendiri yang nggak cari gitu. Di zaman itu kan, mungkin eksplorasi, kerjain aja semuanya gitu, gampang untuk dilihat dan dinotis orang, dan orang jadi yang kayak, oh Ica nih ngerjain semuanya, kasih deh lebih gitu, kasih harga lebih lah, kasih title lebih, apapun itu ya, walaupun itu bukan yang lo cari. Tapi kan sekarang konteksnya udah agak beda nih. Kita di startup teknologi company di mana semuanya hustling, semuanya ambi, semuanya mau ngerjain lebih dari job desk misalnya, kalau misalnya tadi kata-kata lo gitu. Dan it begs the question, gue butuh promote kerjaan gue dikit nggak sih gitu? Biar gue kelihatan juga gitu bahwa kerja keras gue lebih dari yang lain sehingga gue progressing. Menurut lo self promotion itu butuh nggak sih? Self promotion sama bluff tuh beda, tipis. Jadi lo hati-hati. Kalau buat gue self promotion itu selama lo itu natural ya, kalau menurut gue. Bedanya sama bluffing tuh itu. Self promotion itu lo natural. Kalau lo melakukan, kalau lo mengerjakan, and then the success is your own, atau the success is your team, punyanya tim lo gitu, itu akan akan keluar dengan natural gitu, sendirinya bahwa lu udah mengerjakan ABC, and then resultnya adalah ABC gitu ya, and then begini. Itu kan sebenarnya kayak self promotion, tapi juga quote and quote kayak reporting self promotion kan gitu. Tapi kalau bluffing kan beda, you create the story gitu ya, dan hal-hal gitu. Gue nggak bilang bluffing itu nggak penting ya, kadang penting karena lu harus sell the ideas juga gitu. Tapi buat gue tetap inilah apa ya, jangan bohongin diri lo sendiri lah. Jangan bohongin ya apa ya, kayak ya yang lo kerjain faktanya seperti apa. Kalau memang bagus ya lo bilang bagus. You have to have the confidence untuk bilang bahwa hasil kerja lo tuh memang impactful. Tapi once lo memang ada sesuatu yang perlu diimprove, ya lo harus own it juga gitu. Biar lo bisa tidur. Kalau enggak lo as leader nggak bisa tidur loh. Kalau misalnya lo bilang kayak oke, ini nanti akan gue janjiin begini gitu. Tapi kalau nggak sesuai kenyataannya kan lu juga nggak bisa tidur gitu. Kalau gue lebih self promotion adalah pada saat lu bisa apa adanya, and then lihat nanti crowd and the leaders itu melihat lu seperti apa. Iya, karena kalau misalnya lu sukses, they don't see it ya nggak apa-apa. Pasti nanti kelihatan. Karena kalau menurut gue itu pasti along the way akan kelihatan gitu. Tapi menurut gue ya, cuman orang yang emang udah hard work dan ngelakuin lapangan dan the dirty job yang bisa dengan confident bilang kayak gitu sih, Kak. Ya kan, untuk bisa bilang bahwa ya udah ini apa adanya. Ada bagian hal-hal yang mungkin belum sempurna, dan gue tahu bagian mana yang belum sempurna. Just let it out. Oke. Di industri lo sendiri, lo pas dulu ya, ini kita masih di zaman lo masih individual contributor, bahkan belum punya tim. Did you network? Apakah networking ke I don't know pelaku industri, atau misalnya kayak kalau misalnya di marketing mungkin ada stakeholders, producers, whatever yang main di industri, itu ngebantu lo juga progressing di karir nggak sih? Kalau ngomongin networking, gue nggak spesifik punya bandwidth untuk do the networking. Semuanya selalu natural aja. Jadi kalau misalnya kayak memang gue nyaman ngobrol sama A gitu ya udah gue ngobrol, tapi gue nggak pernah punya hidden agenda gitu ya, bahwa ini kalau gue kenal sama dia nih nanti dia bakal connect gue ke sini. Gue nggak pernah sih, natural aja. Karena gue juga soalnya to be honest gue nggak terlalu suka dengan those kind of connect kayak dynamics gitu. Kalau lo pekerjaan ya kita pekerjaan. Kalau lo ngobrol di luar pekerjaan ya let's be friend. Kalau misalnya memang cocok ayo berteman, tapi kalau misalnya enggak ya udah jangan dipaksa gitu. Karena itulah gue tipe rezeki udah ada yang ngatur ya. Koneksi itu nggak bisa di push gitu. Natural aja gitu kan. Dan makin kesini makin kerasa nggak sih Kak? Kalau misalnya udah ada hidden agenda itu lu makin bisa sensing. Iya. Saraf kita nambah. Saraf bullshit tuh makin nambah. Makin nambah, makin nggak bisa lo kayak aduh langsung aja udah mau lo apa gitu kan.
Iya benar. Oke, so networking sebagai orang yang gue benci banget sama networking, gue sangat merasa divalidasi saat ini. Moving on, lo dari individual contributor lo punya tim nih sekarang. Kemarin gue baca artikel bilang kalau udah punya tim, sukses itu tuh jadi sedikit lebih berbeda. Karena sekarang suksesnya bukan lagi diri lo, tapi sukses tim lo juga ada di lo. Tapi at the same time pengaruh kontrol lo juga beda, lo nggak bisa megangin hulu ke hilir nih gitu. Ada hal-hal yang udah dipegang sama tim lo. Di middle manager sendiri approach yang tadi lo bilang itu berubah nggak sih Kak? Kalau tadi kan lo kayak ya udah buka aja tuh semuanya lo kerjain gitu. That's how I prove myself, that's how I progress. Sebagai manager yang udah punya tim, approach-nya masih sama? Approach gini, kalau untuk setting the mindset dari tim gue itu sama. Jadi gue selalu bilang lo kerjain apa yang bisa lo kerjain, nggak usah dulu bilang bahwa kayak wah ini kayaknya susah karena ABC, tapi lo kerjain dulu aja. You prove yourself kalau lo udah kerjain semaksimal mungkin tuh resultnya kayak apa. Works nggak works tuh nanti urusan belakangan gitu loh. Yang penting lo kerjain. Kalau mentalitinya yes, gue turunin. Tapi the way mereka bisa melakukan itu gue nggak mau kontrol karena binder ada di punya leader yang very micromanaging which I really don't like gitu ya, kayak gue mau kemana atau mau melakukan apa itu bener-bener kayak step by stepnya harus needs the approval gitu. Gue nggak suka. Terus pernah juga kayak punya bos yang bener-bener kayak ngasih gue kepercayaan yang penting adalah resultnya dan gue ngerasa lebih comfortable di situ gitu. Jadi gue sih sesimpel kalau gue nggak suka digituin gue nggak mau gituin tim gue gitu kan. Jadi gue ke tim gue selalu begitu. Jadi gue punya goals A. Lo harus paham dulu goalsnya. Gue akan jelasin ke lo berkali-kali sampai lo paham, tapi you need to understand dulu goals gue apa. Lo udah paham? Udah. And then gue bakalan kasih waktu lo untuk mikir. Sebenarnya walaupun at the same time gue udah tahu sebenarnya how to get there, gue udah tahu gitu. Cuman kalau misalnya selalu gue kasih tahu, percuma dong gue ada dia kan. Mendingan gaji dia buat gue. Bener. Ya nggak? Palu gak ada. Palu gak ada gitu. Jadi enggak. Jadi gue tunjukin, gue kasih dia waktu untuk mikir ABC-nya seperti apa, dan dia akan get back dengan goals lo ini. Cara gue kayak gini. Ya udah, kalau misalnya kita sama-sama sepakat dengan cara lo, kita tinggal apa ya, sesimpel PDC aja, plan do check action aja. Jadi kalau lo nggak plan kayak gini, udah do, and then kita check, and then habis itu action itemsnya apa, and then kita plan lagi. Begitu aja sampai akhirnya dapat resultnya. Jadi pada saat dapat resultnya, at the end win-win. Gue dapat goals yang gue mau, dia own the result juga karena progresnya dia yang kasih ide, dia yang deliver gitu kan. Jadi suksesnya tuh belongs to everybody gitu. Ini menarik ketika tim lo kerjaan sehari-harinya involving other parties juga. Di tiket kan kita kayak gitu, apalagi lo super function. Anak-anak lo di mana-mana di berkeliaran gitu. Datanglah sebuah hari sakral bernama mid year review dan performance review. Pengadilan terjadi gitu kan. How do you ensure bahwa tim lo ini juga dapat the fair review of others dan visible gitu, kompleksitas kerjaan dia juga dilihat. Atau bahkan lo ngerasa itu nggak penting. Bagi gue ya udah yo, yang penting gue lihat resultnya, gue buktiin sama orang GBV gue ada. Proof lah. Gitu. Kalau gue ya yo, kalau lu as a leader lu tahu apa yang dikerjain tim lo nggak akan gampang dibodoh-bodohin sama orang lain sih. Buat gue ya. Mau orang lain bilang bahwa tim lo itu nggak kerja lah ABC, tapi kalau lo tahu dia kerja atau misal lo memang tahu yang dia kerjain, ya lo bisa very confident to say tim gue perform. Sama sebaliknya, kalau misalnya tim lo tuh very good at pitch gitu ya ke orang lain, and then bilang bahwa tim lo tuh yang ini bagus gini, kalau lo tahu dia sebenarnya nggak mengerjakan itu gitu ya, lo nggak akan gampang dibodoh-bodohin. Yang penting lo tahu. Jadi kayak the beauty of being leaders itu adalah itu, lo kayak harus tahu juga the operations, tapi nggak bisa terlalu nyemplung, tapi lo juga nggak selalu harus lihat ke awang-awang terus nih, karena lo juga harus lihat gitu. Nah, karena lo tahu yang dikerjain tim lo, karena lo bekerja dengan tim lo, bekerja bareng dengan tim lo, ya pas judgment day itu ya lebih gampang buat gue. Karena sampai ke level yang kayak nggak langsung N-1 gue ya, nggak ke direct report gue, misalnya ke timnya pun sedikit banyak gue tahu, walaupun mungkin secara detail gue nggak terlalu involved gitu. Tapi ya itu, kalau lo tahu ya lo tahu. How do you ensure, saat ini lo berapa ya Kak total di bawah lo? Almost 60. Gue
10 aja engap gitu ya, 2 udah kayak di mana lu berada gitu, kayak di bawah meja, ngapain ya lu kemarin gitu. Itulah. 60, how do you ensure on daily basis lo masih bisa bilang 6 bulan kemudian lo masih bisa bilang bahwa iya dia kerja. Itu lo kesehariannya, gue masih belum kebayang aja gitu ya practicality, lo gimana untuk ensure, untuk punya that confident untuk bilang bahwa anak lo tuh kerja, atau bahkan confident untuk bilang anak lo gak kerja. Oke. Lu mesti check in kerjaan sama tim lo itu in regular basis gitu ya, sama direct report lo daily basis, sama timnya lagi juga on the weekly atau bi-weekly basis gitu. Yang penting lu gini, kalau lu kan sebenarnya as a leader itu lu yang lu tahu adalah gue mau mencapai goal ini. And then habis itu kan ya tadi lu ada PDCA lah ya bareng sama tim lu, plan do check action. Lu harus selalu put the PIC. PIC-nya siapa nih gitu, siapa yang gue akan pegang, dan itu tuh bisa sampai ke timnya lagi siapa. Jadi mereka juga punya visibility on that project. Misalnya kayak jangan cuman supervisornya aja, jangan cuman siapa, ini sampai ke tim lo yang mengerjakan siapa. And then lo harus kayak punya dokumentasi yang very clear, mereka mengerjakan apa, resultnya apa. Terus kan sebenarnya kalau di brand marketing itu agak susahnya karena nggak semuanya itu related to numbers kan. Jadi how you define pekerjaan ini bagus karena nggak ada numbersnya dan lain-lain gitu. Nah itu sebenarnya on the documentation itu sangat penting gitu. Jadi kayak sebenarnya kayak project kemarin itu resultnya seperti apa, and then improvementnya mau gimana, lo mau improvement on the effectivity, efficiency, mau improve as a growth atau mau apa gitu loh. Jadi clearin itu dulu, mereka kejarnya jadi lebih enak. Dan itu tuh bener-bener sampai ke level, kadang sampai internship gue tuh gue tulis PIC-nya siapa, and then resultnya seperti apa. Jadi nanti kalau misalnya ada salah, ada typo, ada apa, gue juga tahu siapa gitu. Jadi tanpa gue harus nongkrongin mereka kerja sehari-hari, gue sensing dari situ kayak oh tim ini do beyond dari yang gue minta karena resultnya seperti ini, tim ini kayaknya just do as a brief, tim ini kayaknya perlu diimprove, tim ini gitu. Jadi itulah visibility. Dokumentasi itu lo lakuin sendiri atau barengan sama mereka? Barengan sama mereka. Jadi kayak masing-masing tim punya documentation, kayak gue ngerjain ini segala macam minggu ini, bulan depan kita akan ada project ini lalala. Terus every project kita bakalan siapin kayak oh ya nanti resultnya seperti di sini. Dan semuanya tuh open ya. Jadi mau sampai level ke eksekutor di tempat gue, mereka bisa lihat performance bosnya juga. I see. Gitu. Dan sebenarnya pas kita set up the goals itu, you have to make sure kalau tim lo achieve, lo achieve. Kalau tim lo nggak achieve, lo nggak achieve. Jadi jangan ada achievement pribadi yang kalau tim lo sengsara, lo achieve sendiri, itu nggak bisa, gitu. Itu nggak bisa. Dari mana jalannya? Gitu kan? Punya siapa yang lo ambil gitu, quote-nya nggak bisa. Jadi itulah the dynamics-nya kayak gitu. Tapi menarik ya, lo tadi yang mention bilang ada PIC yang lo pegangin. Karena menurut gue itu lebih praktikal daripada bilang so-soan semuanya gue keep track sih. Oh enggak sih, kalau gue enggak sih. Gue tetap butuh waktu main tenis. Betul. Gue tetap butuh waktu. Ngomongin main tenis Kak, cakep banget nih segue lo main tenis. Dari tadi gue denger jawaban lo kagak ada tuh ngomongin tentang stakeholder management, main tenis bareng atau ngopi-ngopi bareng sama bos gitu ya. Karena terkadang ketika orang ngomongin self promoting, team promoting, itu mah harus dilakukan melalui yang soft action gitu. Ngopi-ngopi bareng bos. Bos gue gak ngopi, Pak Geri ngopi dong. Siapa tahu makan sandwich bareng ya kan. Bos gue gak ngopi. Does that kind of thing work? Atau itu emang sebenarnya, karena itu buat orang-orang yang misalnya, gue gak mau bilang introvert, tapi certain kind of people itu tuh bikin beban banget gitu. Apalagi yang saat ini, ya yang kelihatan kan biasanya seperti itu gitu. Ketika semakin visibility-nya semakin sering misalnya sama bos, kayaknya makin gampang kok, mungkin gue harus kayak gitu juga gitu ya. Tapi gue nggak punya emotional bandwidth untuk ngelakuin itu gitu. Boro-boro basa-basi sama peer aja gue udah capek misalnya gitu. Enggak sih kalau gue tuh lempeng aja Tio. Kerja gitu. Lurus. Kerja aja, maksudnya kalau tadi ya ngomongin tenis, gue schedule mau tenis sama my boss aja gitu, nggak boleh di-mention ya namanya. Udah tadi Kak, ya? Udah lu bilang telat izinnya ya. Mau tenis sama bos gue aja belum kejadian sampai sekarang gitu. Terus mau ngopi, bos gue nggak ngopi gitu kan. Jadi lebih kan nggak ada cara. Lebih nggak ada cara. Dia hobinya otomotif, gue tahu apa tentang otomotif gitu kan. Jadi kayak yang hobi itu natural aja sih menurut gue. Dan kalau misalnya lu bisa lakukan sama bos lu, misalnya kayak gue lah sama tim gue suka main tenis bareng gitu.
gue malah yang encourage mereka kalau misalnya kayak kita lagi main tenis, jangan ngomongin kerjaan ya di lapangan tenis gitu, karena itu kan escape gue ya. Jadi jangan dicampur objektifnya gitu. Kalau enggak gue akan bias nih, gue sebagai diri gue itu kayak gimana dan gue sebagai Ica di kantor tuh seperti apa, karena semuanya jadi gue campur gitu loh. Mau nongkrongin hobi, loh kok ada agenda mau lalala ye gitu. Jadi buat kaum introvert jangan khawatir sih. Kalau buat gue ya, kerja aja udah. Tunjukinnya lo pakai pekerjaan aja. Kalau works nggak works kan hasil akhir ya. Yang penting lo kerjain dengan baik dan benar, lo nggak mencurangi pekerjaan lo gitu. Menurut gue nggak usah lah terlalu sering citi-citi gitu ya. You have a very strong boundary ya Kak? Yes. On kerjaan dan non kerjaan. Karena gue ngelihatnya makin kesini tuh makin banyak orang yang depresi gara-gara itu kan. Makin banyak orang yang merasa dirinya adalah title-nya, which gue nggak mau. Gue di luar kantor ya bukan siapa-siapa juga gitu. Gue nggak perlu yang kayak dibukain pintu masuk mobil apa segala macam. I don't need that gitu. Dan gue memperkenalkan diri gue di luar orang kantor juga bukan siapa-siapa. Ya itu gitu loh. Jadi buat gue, yang gitu-gitu harus clear aja supaya kedekatannya juga bisa kedekatan profesional. Kalau kita nggak deket juga nggak deketnya karena profesional gitu. Jadi nggak ada hard feeling, nggak ada sakit hati, nggak ada apa gitu. Masalahnya ya masalah profesional aja. Jadi kadang suka gitu ya. Kadang suka, wah ini agak-agak ini ya jutek ya. Bukan jutek sebenarnya, cuman nggak suka basa-basi aja. ASMR. Gue dari tadi pengen begitu. Udah tersalurkan. Ya udah, oke, siap. Sekarang jadi SVP. Struggle lu apa ya Kak? When it comes to mungkin ya kalau di level ya dari dulu juga lo nggak nyari title gitu ya, di level ini boro-boro lagi gitu. Tapi mungkin struggle untuk providing opportunity and career progression for your direct report, for your team yang tadi si 60 itu gitu. Struggle-nya apa ya di level lo sekarang? Struggle-nya tuh menurut gue makin lo ada di certain position, lo tuh harus realize kalau lo tuh sendirian. That's the most painful menurut gue ya as a leader. Jadi kalau sukses ya lo sukses rame-rame, tapi kalau ada failure atau kegagalan itu ya tanggung jawab lo. Ya lo harus nerima itu. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya balik lagi ke tim, how manage gitu ya biar mereka dapat visibility dan lain-lain, ya bikin project itu juga mereka own dengan caranya untuk achieving the goals-nya. Let mereka yang pikirin, mereka yang execute, tapi lo juga nggak boleh lepas tangan gitu loh. Lo harus do the checking, lo mesti do the ada bareng sama mereka juga waktu mereka ngerjain once in a while gitu ya. Jadi lo juga tahu sebenarnya in operations itu painfulnya apa, challenge-nya apa, and then itu sebenarnya yang bisa lo pitch balik lagi ke higher management gitu, kayak misalnya gue perlu ini karena ABC, karena gue tahu in operation seperti ini gitu. Karena kan susahnya sebenarnya adalah lo merangkum pekerjaan 60 orang 24 kali 7 ke dalam 3 slide, 2 slide, 1 slide. How can you ini kan sebenarnya kayak profiling the report gitu untuk ke atas gitu. Nah itu sebenarnya painfulnya di situ sih. Karena lu untuk bisa mengambil kesimpulan, gue butuhnya ini, challenge-nya ini, and then menampung semua request dan permintaan dari higher management itu juga kan, lu nggak bisa semuanya lu ambrolin ke bawah kan. Ya, lo harus saring-saring. Gue harus saring-saring, dan kadang kan ada battle di situ yang juga lu nggak bisa share ke your team. Exactly. Gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu menurut gue one of the most struggle lah jadi leader gitu. Cuman ya balik lagi, kalau gue ngeliatnya selama gue bisa kerjain ya kerjain aja lah. Persevere tadi. Iya. Tapi that takes a lot of trust ya Kak, menurut gue, untuk lo bisa, untuk leader bisa percaya sama lo regardless, karena kan pasti nggak selalu kita achieve ya whatever target that we do gitu. Untuk akhirnya lo bisa present tim lo dengan segala macam weakness-nya mereka, dan leader masih bisa mau ngasih lo slot gitu. Oke ya udah deh, anak-anak lo ada beberapa yang gue promote segala macam. That takes a lot of trust. Itu kan trust di elunya sebenarnya yang dipegang. How do you build that trust? Ya gue selalu apa adanya, Tio. Lo work ya gue bilang lo work, lo nggak work ya gue bilang nggak work. Gue nggak pernah selling anybody ideas, and then nggak pernah bilang bahwa kerjaan orang lain kerjaan gue gitu. Dan gue juga nggak pernah punya, maksudnya gini,
misalnya kayak lagi ngobrol gitu ya with the higher management gitu, terus gue bilang kayak oh ini bagus lah gitu. Gue nggak pernah jualan. Jadi kalau misalnya gue bilang dia bagus, ya it's good. Yeah. Kalau gue bilang dia nggak bagus, ya berarti nggak bagus. That's it. Gitu. And you've been consistent about that. Yes, mau lo termasuk ke tim gue, lo mau sedekat apapun sama gue, mau lo sering ngopi bareng sama gue, kalau lo nggak kerja ya lo nggak kerja, lo nggak bagus ya lo nggak bagus. Jadi nggak ada yang bisa, no one can actually come into me terus merubah judgement gue tuh nggak bisa gitu. Lo gak disebelin Kak kayak gitu? Maksud gue kayak pasti banyak yang sebel sama gue ya. Ngaku aja tulis di kolom komentar yang sebel sama gue. Maksud gue kayak bagus-bagus enggak it sounds as if enggak ada gray area sama lo gitu. Padahal lo megang area-area yang kayak misalnya kreatif. There's a lot of gray area di situ. Nggak bisa bagus timernya bunder gitu kan. Jelek kalau timernya penyok ya jelek gitu. Pasti kan ada area improvement di tengah-tengahnya gitu. Lo nggak mengalami komplainan dari direct report lo untuk being so sturdy about that? Ada sih, cuman ya udah. Sebenarnya yang komplain bukan tim gue doang. Pak bos mohon maaf nih. Bos gue juga suka kadang gitu kayak lu tuh jangan terlalu gitu ya, maksudnya jangan terlalu saklek gitu. Cuman buat gue lo hidup di marketing, if you don't confident with what you believe, lo akan terombang-ambing gitu. Ngelihat orang lain punya brand kayak gini, campaign begini, lo pengen. Ya justru lo hidup di industri yang very gray area, di bidang yang very gray area. Di marketing itu kan gak 1 tambah 1 sama dengan 2. Justru lo harus punya sense of confidence yang kayak gitu untuk judgment buat gue. Karena supaya lo tuh bisa tetap make it firm. Lo maksudnya kayak improve iya, tapi lu juga harus tahu arah mana improvementnya gitu kan. Ya makanya itu suka komplainnya bukan dari tim gue doang sih. Tapi proven ternyata itu menghasilkan sesuatu. Tapi dan lagi-lagi menurut gue yang konsisten tentang Kaica dari tadi adalah your knowledge on the ground itu yang bisa bikin lo sesaklek ini juga gitu. You know what you're talking about. Kalau nggak mungkin lo bisa berani ngomong kayak gitu dan being consistent about that. Buat dedek-dedek nih. Sebenarnya ini podcastnya sebenarnya buat middle manager, tapi middle manager juga kadang-kadang kelakuannya kayak dede-dede ya these days gitu. Yang selalu mencari, gue mau career progression. Atau bahkan buat gue Kak, painnya adalah tim gue consistently are you looking for that, gue mau career progression. Tapi lo sendiri tahu bahwa aduh Dek belajar dikit lagi Dek gitu, kayak lo belum cukup tenggelam gitu, belum gue nyepin gitu. How do you provide that understanding ke tim lo bahwa lo masih butuh waktu buat ruang untuk bisa career progression, atau bahkan how do you define career progression ke mereka sehingga mereka masih mau untuk explore lagi gitu, nggak melulu stuck dengan cuman gue pingin the title, gue pingin naik kelas, gue pingin naik tetangga. Emang kadang itu penyakitnya dede-dede ya. Itu dia. Saya pengen menjadi Superman gitu ya, YouTuber, pengen ya kan. Pengen ABC gitu, cuman ternyata pas ngejalanin nggak terlalu menyenangkan ya gitu. Kalau buat gue selalu clear sih dari awal. Jadi pada saat mereka ada di posisi tertentu, gue akan jelasin. Kalau lo bisa bagus gitu di kerjaan ini, ABC, lo achieve dan lain-lain, lo tuh peluang karirnya di sini sampai segini. Gitu. Jadi misalnya kalau lo sekarang itu di eksekutif gitu ya, di individual contributor misalnya di junior, lu tuh bisa di sini sampai senior manager misalnya, atau misalnya sampai senior specialist gitu. Nanti kalau misalnya ternyata departemen ini udah bisa berdiri sendiri, nggak menutup kemungkinan juga lo akan bisa jadi sendiri. Jadi gue selalu punya pipeline lah ya, projection lah ya. Kira-kira kalau misalnya lo di sini tuh bisa sampai mana. Tapi itu juga ya apa adanya aja. Kalau memang nggak ada ya nggak ada aja gitu. Misalnya kayak ini kayaknya dimentok nih di sini. Either lo pindah keluar dari brand marketing atau gimana, itu selalu discussionnya selalu hidup tuh tiap tahun tuh seperti itu gitu. Tapi kalau misalnya yang kedua ya kayak gimana cara menjelaskan ke mereka gitu ya, bahwa kadang ada yang mungkin capability-nya, ambisinya aja gede tapi capability-nya nggak ada gitu. Kalau gue lebih ke tadi kan lo bilang lo belum cukup tenggelam, gitu kan? Kalau gue tenggelamin. Ya udah coba. Lo pengen ada di posisi ini kan, lo berarti sekarang kerjaan 1-3, lo sekarang 1-8. Kalau lo bisa,
Iya, And we'll talk. I will fight for you. Ya. Tapi kalau misalnya lo nggak bisa, ya berarti memang judgement gue nggak salah tentang lo. Jadi itu juga gue akan discuss. Jadi memang cemplungin aja. Dede-dede itu harus dicemplungin, harus merasakan. Karena kalau misalnya lo udah coba discuss, tetap agak susah dimengerti, atau enggak mereka juga kayak mempertanyakan why gue nggak ini ya, Kenapa why gue nggak naik-naik ya? kenapa gue ini ya, kenapa gue ini ya. Ya mungkin memang mereka harus dikasih teaser kali. Lo harus kasih mereka teaser. Ini loh, kalau lo ada di posisi ini tuh seperti ini. Any tips atau last words dari lo Kak untuk para middle managers ya, mungkin belum senior level lo. Middle managers yang saat ini bukan hanya fighting for their own progression, career progression, jadi emang pingin naik gitu lah ya, atau pingin melebar bahkan. Tapi at the same time juga fighting for their team's progression. Ada sepatah dua patah kata wisdom dari seorang Kak Ica. Buat gue kerja aja lah. Kerja aja guys. Nggak ya, kalau gue kelihatnya adalah lu harus beres sama diri lo. Lo udah beres tuh bukan berarti beres kayak nggak ada kegalauan gitu, enggak lah ya. Ya. Cuy, sampai tua juga lo mungkin anxious dan galau tuh pasti. Tapi lebih ke lo harus bisa membagi spotlightnya itu ke tim, bahwa lo sekarang itu bukan lagi individual kontributor, tapi juga ada orang di belakang lo yang supporting your goals atau target juga gitu. Jadi kalau lu masih pengen disorot spotlight itu ke lu seorang diri, better lu nggak usah pegang tim, karena itu bakalan painful for both of you. Tapi kalau misalnya lu udah bisa, kayaknya spotlight gue tuh kalau kesendirian ke gue terlalu silau ya, kayak gue harus bagi ke tim gue juga. Ya udah gitu, nanti lo akan kerja barengnya natural, cara lo fighting for your team juga natural, cara lo untuk bisa punya kayak naikin ladder corporate itu juga akan lebih natural sih. Menurut gue itu sih, you have to deal with yourself first dulu sih. Gitu. Keras nggak sih? Keras nggak sih? Spotlightnya terlalu silau kalau buat gue sendiri gitu. Gak semua orang loh Kak bilang kayak gitu. Oh, ya? Ada orang yang kayak silaukan aku gitu, kayak aku punya Ray-Ban logonya. Aku punya Ray-Ban, silaukan aku aja. More spotlight to me. Tapi setuju banget, it starts with you, and I think itu juga konsisten tim dari ceritanya Kak Ica gitu. Lo selesain dulu, definisiin dulu career progression yang lo mau, lo explore dah tuh, lo define. Kayak Kak Ica tadi dari awal juga perjalanannya dia udah tahu gitu, bukan itu yang dia cari gitu. Tapi mungkin buat lo bukan, ya itu adalah yang lo cari, then you figure out a way on how to achieve that gitu. Same thing with leader gitu, mungkin lo harus recheck lagi sama diri lo. Udah siap nggak berbagi panggung sama orang lain? Jangan-jangan belum siap untuk berbagi panggung, and that's okay too. Nggak apa-apa juga. That's okay too. To be individual contributor is fine too. Gitu. Nggak apa-apa. Masih gajian semuanya. Masih. Aman. Lanjutkan kerjamu nak. Kak, kita di podcast ini penutupnya ada rapid fire question. Lo nggak boleh mikir ya jawabnya. Jadi gue cuman kasih A atau B. Lo harus keluarin jawaban yang muncul pertama kali di kepala lo. Oke. Wow, ada psikotesnya ya? Ada. Contoh, kita coba. Nasi ditaruh ke kuah soto atau kuah ditaruh ke nasi? Kuah ditaruh ke nasi lah. Ih, enakan ditaruh ke soto tau gak? Ih, banyak. Lah itu juga dituang ke nasi banyak. Kalau ini bisa lo kontrol airnya seberapa banyak bisa diserap di nasi. Lo jadi, ya kan? Iya sih. Ya kalau kayak gitu cara lihatnya, iya sih. Oke. Tetap kontrol itu tetap penting. Oke, benar. Mau membangun sesuatu dari nol atau maintaining? Bangun sesuatu dari nol. Berarti zaman-zaman bikin lingkaran kuning lebih seru dong. Yes, I really sekarang like build from ya? the scratch. Iya. Akan bikin sesuatu dari scratch lagi, Sun? Semoga ya. Amin. Teh atau kopi? Lo gitu. SMR. Teh atau kopi? Kopi dong. No need 5 seconds. Kopi. Growth is mindset. Menghilang atau baca pikiran? Baca pikiran. Ngapain menghilang? Siapa tahu. Males tough conversation, tring gitu kayak awkward, tring gitu. Tapi kan lebih enak kalau kayak gue tahu yang lu pikirin. Lu pasti mikirin ini kan? Oh iya. Terus baru menghilang. Double. Aduh, oke. Individual contributor atau team leader? Team leader. Kenapa? Udah kesilauan? Bukan. Individual contributor ya.
Ya udah 60 cuy anak gue, masa gue balik lagi ke individual contributor. Ntar anak-anak gue jadi kayak Tuntutan Kak Ica kerjaan kalau gitu. ini jawabannya. Nggak, gue lebih seneng team leader karena itu gue nggak terlalu suka. Sebenarnya gue ya, to be honest lagi, gue tuh nggak terlalu suka in the spotlight. Gue lebih seneng udah tim gue aja. Gue santai ngopi di belakang. Gitu. Team leader. Oke, ini beneran terakhir. Hmm. A great career is A fulfillment job. kayaknya kita selesai ya sampai di sini. Kayak kita selesai ya sampai di sini. Oke, bye. Kak Ica, thank you banget. Thank you. Udah mampir-mampir. Thank you, Teman-teman, thank thank you banget udah nontonin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ngebahas hal-hal lain lagi terkait kerjaan sama speaker-speaker yang juga gak kalah kece. Yes. Dadah!